Tapi ternyata pun kita keluar juga nggak ada masalah kok, masih bisa jalan-jalan santai aja kita. Penyekatan ya bukan betul-betul disekat, nggak ada. Saya di stop tuh dimintain surat vaksinasi ataupun surat tugas ataupun apapun itu persyaratan yang harus kita penuhin, nggak ada. Yang ada kita harus punya ide atau punya alternatif jalan lain ya kan. Jalan yang udah ditutup nggak akan bisa dilewati. Assalamualaikum dan hai sobatku, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dipermudah rezeki dan diperlancar segala urusannya ya brother. Oke, hari ini saya mau keliling. Ini lokasi di Penuin. Mau lihat-lihat situasi kondisi kota. Katanya sih masih PPKM ya. Cuma tadi malam itu saya lihat nggak ada penutupan jalan. Nah kali ini pagi ini ternyata masih ada penutupan jalan ya. Cuma ya itulah, penutupannya yang nggak begitu ketat ya. Petugas-petugas yang menjaganya juga duduk-duduk santai aja, nggak ada penyekatan yang benar-benar disekat gitu. Jadi kita jalan pun ya bisa lewat jalan-jalan lain ya. Ibaratnya jalan tuh bukan disekat, jalan itu dialihkan. Inilah kota Batam. Dengar-dengar sih katanya pemerintah mengadakan anggaran itu lebih kurang 7,1 M ya untuk petugas-petugas yang menjaga penyekatan jalan. Tapi kawan-kawan bisa lihat sendiri kan, penjagaan seperti apa yang dimaksud itu. Kok bisa sebanyak itu anggaran dikeluarkan ya? Ya entahlah. Padahal kalau anggaran itu kita kasihkan ke rakyat-rakyat yang kurang mampu, warga-warga yang membutuhkan, itu lebih bagus lagi ya kan. Kecuali kalau memang penyekatan itu ya benar-benar disekat gitu kan jalanannya, nggak ada yang bisa lewat. Kalau mau lewat bisa, tapi dengan persyaratan gitu lebih bagus ya kan. Persyaratan surat tugas ataupun surat vaksinasi dan lain sebagainya kan, kayak gitu sebenarnya. Dan juga PPKM di Batam ini rata-rata pedagang-pedagang mikro itu disuruh tutup. Katanya nanti kalau misalkan nggak ditutup, izin usahanya bakal dicabut. Padahal kan sebenarnya PPKM ini untuk menghindari kerumunan ya kan. Di sini juga ada penyekatan. Ini dibuka nih, pasukan Gegana. Padahal kan PPKM itu untuk menghindari kerumunan ya, bukan untuk menutup usaha masyarakat. Tapi ya mau gimana lah, serba salah juga sih. Mau dikasih tahu juga, kita juga kadang-kadang bandel, kadang-kadang kita nggak ngikutin anjuran dari pemerintah untuk jaga jarak, protokol kesehatan, menghindari kerumunan. Ya kita masih tetap kerumunan, hingga akhirnya angka COVID-19 di kota Batam ini meningkat. Saya pun juga nggak tahu jelas sih beritanya itu benar-benar meningkat apa memang hanya datanya aja yang meningkat, nggak tahu juga sih. Tapi yang jelas adanya PPKM darurat di kota Batam ini banyak masyarakat yang mengeluh. Ya termasuk saya sendiri sih. Saya sih mengeluhnya bukan apa, saya susah mau keluar ya, karena saya sendiri nggak ada kerjaan. Kegiatan saya ya seperti ini lah, keliling-keliling kota aja. Jadi mau keluar itu ya ngeri-ngeri juga ya kan, nanti daripada takutnya disekat atau nanti jadi masalah pula kita keluar. Tapi ternyata pun kita keluar juga nggak ada masalah kok, masih bisa jalan-jalan santai aja kita. Penyekatan ya bukan betul-betul disekat, nggak ada. Saya di stop tuh dimintain surat vaksinasi ataupun surat tugas ataupun apapun itu persyaratan yang harus kita penuhin, nggak ada. Yang ada kita harus punya ide atau
punya alternatif jalan lain ya kan. Jalan yang udah ditutup nggak akan bisa dilewati. Kita harus cari jalan lain, jalan-jalan tikus atau jalan apa. Kalau kita mau ke suatu tempat dan jalanan ke tempat yang kita tuju itu ditutup. Ya, seperti inilah kota Batam. Ini lokasi saya lagi di mana ini ya? Nggak tahu juga saya nama lokasi ini ya, tapi ini ngarah ke Tiban sih. Dekat Universitas Internasional Batam ya. Oke deh sob, mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Untuk kawan-kawan yang suka dengan video-video saya, jangan lupa di subscribe ya. Tinggalkan komentar juga kalau ada saran, masukan, bahkan kritikan. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.